Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhajul Muta'alim pada halaman 68. Ta'dibul Muta'alim, bagaimana seorang guru mendidik muridnya. Summa yabtadi usaniyan bita'dib, kemudian guru itu lebih mendahulukan pendidikan adab atau etika ya. Nah, adab ini berbeda dengan akhlak. Adab itu berbeda dengan akhlak karena adab itu adalah etika atau etika yang terlihat secara fisik. Sementara akhlak itu rasa yang muncul di dalam jiwa. Itu akhlak. Merasa bodoh, merasa saya tidak pantas begini, yaitu akhlak. Sementara kalau nyugoi kopi kudu pakai nunduk, salim itu pakai ngesot, itu kan etika, adab. Jadi adab ini berbeda dengan akhlak. Sebelum mengajar tentang ilmu, seyogianya seorang guru itu sumayabtadi usanian bita'dib, mengajar kepada muridnya bagaimana pendidikan atau etika seorang murid. Summa bita'alim, jadi dididik secara etika dulu. Di etikane kalau ketemu guru begini, dengan pelajaran begini, dengan lingkungan belajar begini, dengan buku belajarnya begini, itu kita didik terus. Bagaimana sikap kita terhadap ilmu, terhadap orang yang lebih tua, terhadap anak yang lebih muda, itu kita didik terus secara etika ya, secara etika. Kemudian barulah kita ajarkan satu pengetahuan, atau kita beri ya pengetahuan, baru seorang guru itu memberikan pengajaran atau pembelajaran yang disebut dengan ta'lim. Fa inna ta'lim la yumkinu illa ba'da tadib. Jadi mengajar itu tidak mungkin terlaksana. Kalau menurut kitab ini, pengajaran itu tidak mungkin terlaksana tanpa adanya pendidikan secara etika. Jadi etikanya bagaimana itu kita guru-guru itu diminta untuk menyampaikan terlebih dahulu. Karenanya ada makalah gini. Makalah itu bilang bahwa al-adab qoblal ilmi. Adab atau tata krama atau etika itu sebelum ilmu. Belum ilmu. Tapi ada lagi makalah yang jika kita angan-angan ini seakan-akan itu paradok atau kontradiksi. Ada lagi makalah itu bilang begini, samratul ilmi makarimul akhlak, buah dari ilmu adalah akhlak yang mulia. Jadi seakan-akan kalau kita angan-angan, kalau akhlak ini adalah buah, maka ilmu itu diibaratkan sebagai pohon. Ada pohonnya dulu, baru nanti muncul buah. Tidak ada buah dulu, baru dari buah itu lahir pohon, kan enggak. Artinya lebih didahulukan ilmu, sementara tadi lebih didahulukan adab. Gitu kan. Nah, ini bagaimana sebetulnya? Kalau kita runtut, sebetulnya ya tetap diisi ilmu, tetap dahulu ilmu. Bagaimana orang bisa tahu adab kalau nggak tahu ilmunya tentang adab, ya kan? Yang pertama tetap adab. Tapi adab itu bukan bukan akhlak, ya, bukan akhlak. Makanya tidak dikatakan samratul ilmi makarimul adab.
adalah adab yang baik, bukan, tapi akhlak yang baik. Itu perlu kita cerna. Setelah itu li'anna man laisa lahu adab laisa lahu ilmu, karena siapapun yang tidak punya etika, tidak punya adab, tidak punya tata krama, maka ya orang itu sama saja tidak punya ilmu. Nah, termasuk etika atau adab ini dalam footnote atau ta'liqnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu menyatakan yambaghi ayyu'awwidal muta'allim alla yabsuqa fi majlisihi. Jadi sebaiknya untuk seorang murid itu tidak membiasakan atau tidak meludah di majelis ilmu, wala yamtakhitu, tidak juga mengeluarkan ingus sisi, wala yatasa abu bihadrati ghairi, tidak kulino ngop, wala yastadbiru ghairuh, tidak membelakangi yang lain, wala yad'u rajulan ala rijlin, mboten jegrang, wala yad'u rajulan ala rijlin, tidak menaruh kakinya di atas kaki lain, artinya jegrang. Wala yad'u kaffahu tahta dzaqonihi, tidak menaruh epek-epeknya, telapak tangannya di bawah dagu, atau cara orang Jawa itu disebut dengan songgowang, dan lain sebagainya. Masih banyak etika-etika untuk seorang murid, dan itu lebih baiknya seorang guru itu mengajarkan etika-etika itu kepada murid sebelum mengajarkan tentang ilmu pengetahuan atau ilmu yang bisa mendidik akhlak. Diajarkan adabnya dulu.